Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Sarana Putriana dengan NIM 2020A1H012, kelas 5A, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menuntaskan tugas mata kuliah pembelajaran IPA SD, yaitu saya akan menjelaskan tentang model belajar Brunner. Model belajar Brunner menganggap bahwa belajar dan persepsi merupakan suatu kegiatan pengelompokan informasi yang menentukan kebutuhan-kebutuhan untuk mengenal dan menjelaskan gejala yang ada di lingkungan kita. Kegiatan ini meliputi pembentukan kategori-kategori atau konsep yang dihasilkan melalui abstraksi dari kesamaan, kejadian-kejadian, dan pengalaman. Suatu konsep merupakan suatu kategori. Dikatakan demikian karena kategori atau konsep merupakan perwakilan benda atau kejadian yang mempunyai persamaan. Misalnya konsep burung. Burung adalah suatu kategori yang memiliki binatang yang mempunyai bulu, sayap, 2 kaki, dan paruh. Dengan demikian, kategori dapat pula dipandang sebagai ketentuan atau hukum. Jadi, kategori adalah suatu ketentuan untuk mengelompokkan benda-benda atau kejadian yang sama atau ekuivalen. Contohnya, burung. Kalau 2 burung masuk ke dalam kategori burung, maka kedua benda tersebut merupakan benda yang sama atau mirip. Artinya bahwa masing-masing dari mereka memiliki bulu, sayap, 2 kaki, dan paruh sebagai ketentuan yang harus dimiliki oleh sekelompok burung. Sebagai suatu ketentuan, kategori mempunyai spesifikasi karakter yang penting dari benda-benda atau kejadian-kejadian yang ada. Brunner menganggapan bahwa interaksi kita dengan lingkungan sekeliling kita selalu menggunakan kategori-kategori atau aktivitas-aktivitas seperti persepsi, kontekstualisasi, dan pengambilan keputusan. Semuanya dapat dijelaskan dari sudut pandang pembentukan dan penggunaan kategori. Pembentukan dan penggunaan kategori ini bukan hanya bermanfaat, tetapi juga penting untuk mempelajari dan berinteraksi dengan sekeliling kita. Lebih lanjut lagi, Brunner mengatakan bahwa pengkategorisasian mempunyai beberapa keuntungan, antara lain mengurangi komplikasi dari benda atau kejadian yang dialami. Dengan kategori memungkinkan kita untuk mengenali objek dengan benar. Kategori mengurangi keharusan selalu belajar. Mengkategorisasian juga memberikan arahan atau tujuan terhadap aktivitas kita. Kategori-kategori yang berhubungan satu dengan yang lain membentuk kelas yang lebih besar. Hal ini akan menurunkan jumlah ciri-ciri khas dan meningkatkan ciri-ciri lebih umum atau general. Tahap penampilan enaktif sejajar dengan tahap sensori motor pada Piaget, di mana anak pada dasarnya mengembangkan keterampilan motorik dan kesadaran dirinya dengan lingkungannya. Pada tahap ikonik, penampilan mental anak sangat berpengaruh oleh persepsinya. Di masa persepsi tersebut bersifat egoistis dan tidak stabil. Mereka belum menggunakan kontrol pada persepsinya yang memungkinkan mereka terlihat dirinya sendiri dengan satu pola yang tetap. Kalau dijajarkan dengan teori Piaget, maka tahapan ini sejajar dengan tahap seprofesional ketika mekanisme kontrol dari dirinya berkembang. Anak tersebut telah masuk ke tahap penampilan simbolik
Inti dari tahap penampilan simbolik ini adalah mengembangkan keterampilan berbahasa dan kemampuan untuk mengartikan dunia luar dengan kata-kata dan idenya. Di dalam teori kategoris Brunner di atas, penemuan merupakan suatu pembentuk kategori, lebih seringnya pembentukan sistem coding. Sistem coding ini didasarkan pada hubungan di antara kategori, misalnya berdasarkan atas perbedaan dan persamaan yang ada pada benda atau kejadian. Pengetahuan yang diperoleh melalui belajar menentukan mempunyai kelebihan-kelebihan. Sebagai contoh, apabila seorang anak diberitahu bahwa api itu panas, ada kemungkinan besar sekali dia akan segera lupa apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus dia tahu. Tetapi apabila suatu ketika anak memegang api dan dia merasakan panasnya, maka kemungkinan besar anak tersebut akan mengingatnya. Hasil dari melalui kegiatan penemuan akan lebih mudah dipindahkan. Jadi konsep-konsep atau prinsip yang telah dimiliki akan lebih mudah untuk disesuaikan dengan kondisi baru. Selama ini, pembelajaran belajar penemuan akan meningkatkan penalaran siswa dan mengembangkan kemampuan untuk berpikir secara bebas. Model ini akan menentukan atau akan menumbuhkan siswa untuk belajar bagaimana belajar mandiri. Berikut yaitu tentang penerapan modul belajar Brunner dalam pembelajaran IPA di SD. Jadi, kesimpulannya, Brunner merupakan salah satu ahli psikologi perkembangbiakan dan ahli belajar kognitif. Beliau beranggapan bahwa belajar merupakan kegiatan pengelolaan informasi. Kegiatan pengelolaan informasi tersebut meliputi bentuk-bentuk kategori. Di antara kategori tersebut ada kemungkinan saling berhubungan yang disebut sebagai coding. Belajar Brunner ini tersebut sebagai teori belajar penemuan. Dalam penerapannya, dalam proses pembelajaran di kelas, Brunner mengembangkan model pembelajaran penemuan. Model ini pada prinsipnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengelola informasi sendiri dan membantu guru, dan biasanya menggunakan barang yang nyata. Peran guru dalam pembelajaran ini bukan hanya sebagai seorang pemberi informasi, melainkan seorang pembantu untuk mendapatkan informasi. Guru harus mempunyai cara yang lebih efektif untuk membantu siswa agar mudah mengingatnya apabila informasi tersebut didapatkan sendiri, bukan merupakan informasi perolehan. Manfaat lainnya adalah apabila pembelajaran telah memperoleh informasi, maka dia akan lebih lama dan masih banyak lagi manfaat lainnya dalam penerapan ini. Dalam penerapan model ini, guru memungkinkan terganggu dengan kebisingan dan keributan siswa. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan dari model belajar Brunner. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.